Count Ladislas Dracula. Di dalam karya-karya fiksi yang berkaitan dengan vampir baik itu novel maupun film, nama Dracula seringkali disebutkan dan dianggap sebagai vampir terkuat. Nama Dracula sendiri pertama kali populer pada tahun 1897 berkat karya fiksi dari seorang penulis Irlandia yang bernama Abraham Stoker, atau yang lebih dikenal dengan Bram Stoker. Novel Dracula karya Bram Stoker ini berkisah tentang seorang vampir bernama Count Dracula. Di dalam novel Dracula karya Bram Stoker, sosok Count Dracula digambarkan sebagai bangsawan yang lebih elegan, berkuasa, dan lebih superpower ketimbang vampir biasa. Namun tahukah kalian bahwa nama Dracula dalam novel tersebut terinspirasi dari seorang penguasa kejam dari Wallachia yang hidup pada abad ke-15 yang dikenal sebagai Vlad Dracula. Vlad Dracula terkenal karena kekejaman, kebengisan, keberanian, dan perjuangan politiknya serta perlawanannya terhadap Turki Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Dia dikenal karena metode brutalnya dalam menegakkan hukum dan mempertahankan kerajaannya dari musuh-musuhnya. Metode eksekusi favoritnya yaitu implement atau penyulaan yang membuatnya mendapat julukan Vlad the Impaler. Alasan Vlad Dracula mendapatkan julukan yang menakutkan ini karena dia mengeksekusi lebih dari 20.000 orang dan menghabisi sebanyak 60.000 orang selama masa pemerintahannya. Sebagian bahkan percaya jika penguasa sadis ini memakan korban-korbannya dan mencelupkan roti ke cairan merah mereka. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi kehidupan dan latar belakang Vlad the Impaler atau Vlad Dracula dari perspektif sejarah dan budaya. Melalui pendekatan psikologis, kita akan mencoba memahami bagaimana seorang pangeran Wallachia menjadi simbol perlawanan, ketakutan, dan legenda yang abadi. Jadi siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menyelam lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Vlad Dracula lahir di Sigisoara, Transilvania yang saat ini kita kenal sebagai Rumania pada musim dingin tahun 1431. Ibu Vlad Dracula berasal dari keluarga kerajaan Moldavia dan ayahnya adalah Vlad II atau Vlad Dracul. Ibunya diyakini sebagai istri kedua dari ayahnya. Vlad Dracula mempunyai 2 kakak tiri dan 1 adik tiri yang bernama Radu. Nama belakang Dracula diwarisi dari ayahnya yaitu Vlad Dracul. Nama atau julukan Dracul ini didapatkan ayahnya ketika sang ayah bergabung dengan Ordo Naga atau Order of the Dragon pada tahun 1431. Kala itu Raja Sigismund dari Luxembourg yang menguasai Hungaria menunjuk ayah Vlad Dracula masuk dalam kelompok kesatria Ordo Naga. Penunjukan tersebut membuat ayah Vlad Dracula mendapatkan titel baru, yakni Dracul, yang membuat ayah Dracula dikenal dengan nama Vlad Dracul. Kata Dracul ini sendiri berasal dari bahasa Latin Draco yang artinya dragon dalam bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Rumania kata Drac bisa diartikan sebagai iblis. Sedangkan arti dari kata Dracula sendiri menurut beberapa dokumen sejarah adalah anak sang naga. Pada tahun 1436 ayah Dracula pun naik tahta dan dipercaya untuk memimpin Wallachia. Dengan kenaikan tahta ayahnya maka Vlad Dracula muda pun diterima menjadi anggota Ordo Naga saat dia berumur 5 tahun. Vlad Dracula menghabiskan masa kecilnya di Sigisoara bersama saudara-saudara tirinya termasuk Radu di dalam didikan ibunya dan istri ayahnya yang lain. Semasa kecil Vlad Dracula dan saudara-saudara tirinya dididik oleh guru-guru Roman atau Yunani dari Konstantinopel. Vlad Dracula muda diyakini telah mempelajari keahlian bertempur, geografi, matematika, sains, dan juga mempelajari bahasa Bulgaria tua, Jerman, serta Latin, ditambah dengan seni klasik serta filosofi di umur yang masih sangat muda. Pada tahun 1442, ayah Vlad Dracula digulingkan dari kekuasaannya di Wallachia oleh faksi saingannya yang bersekutu dengan Hungaria. Di tahun itu juga Dracula dan saudara tirinya Radu beserta ayahnya ditangkap dan disandra oleh Sultan Murad II dari Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman selama 2 tahun. Namun ayahnya berhasil mendapatkan jaminan dari Kesultanan Ottoman untuk mendapatkan tahtanya kembali dengan syarat akan membayar upeti kepada Sultan. Pada saat usia 13 tahun, Vlad Dracula dan Radu diserahkan ke Ottoman. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa mereka dijadikan salah satu syarat pertukaran kepada Kesultanan Ottoman oleh sang ayah agar bisa mendapatkan tahtanya kembali di Wallachia. Vlad Dracula dan Radu pun menjadi tahanan atau sandera di Kesultanan Ottoman. Namun mereka mendapatkan pendidikan yang baik di sana. Mereka diajarkan filsafat, sains, seni, dan karya sastra. Meskipun Vlad Dracula mendapatkan pendidikan yang layak, akan tetapi Vlad Dracula sama sekali tidak senang berada di sana. Dia seringkali berlaku kasar dan memberontak terhadap instrukturnya. Sifat dan wataknya yang keras kepala seringkali membuat Vlad Dracula mendapatkan hukuman cambuk dan penjara sebagai pelajaran. Berbanding terbalik dengan saudaranya Radu yang berperilaku baik, tentunya mendapatkan hal-hal yang baik juga. Bahkan Radu mendapatkan julukan Radu Selvrumos yang artinya Radu yang tampan.
Hal ini tentu menimbulkan rasa iri dan cemburu di dalam hati Vlad Dracula kepada adik kecilnya. Ditambah lagi Radu kemudian memeluk ajaran Islam dan bersahabat baik dengan anak Sultan Murad II yaitu Mehmed II atau yang lebih kita kenal sebagai Al-Fatih. Rasa iri, dengki, ditambah sang adik yang memeluk ajaran Islam lalu bergabung dengan Kesultanan Ottoman lah yang diduga kuat mendasari kebencian Vlad Dracula terhadap Kesultanan Ottoman. Vlad juga tidak lagi mempercayai kerajaan Hungaria dan ayahnya sendiri yang menurutnya tega menjadikan dirinya bahan pertukaran kepada Kesultanan Ottoman hanya untuk mendapatkan kembali kekuasaan di Wallachia. Pada tahun 1447 terjadi pemberontakan di Wallachia oleh para bangsawan di sana yang didukung oleh jenderal dari kerajaan Hungaria. Pada insiden ini seluruh keluarga Vlad Dracula yaitu ayah dan kedua kakak tirinya dihabisi. Kemudian Vladislav II menggantikan ayah Vlad Dracula sebagai penguasa di sana. Tentunya untuk melindungi Wallachia dari kejatuhan kepada kerajaan Hungaria, Kesultanan Ottoman menyerang Wallachia dan berusaha menempatkan Vlad Dracula sebagai penguasa Wallachia pada tahun 1448. Berkat dukungan dari Kesultanan Ottoman, Vlad Dracula berhasil menduduki takhta Wallachia. Namun sayangnya ini hanya bertahan dalam hitungan bulan. Setelah itu Vladislav II kembali menyerang dan memukul mundur Vlad Dracula. Awalnya Vlad Dracula pergi ke Moldavia untuk meminta perlindungan kepada pamannya. Lalu setelahnya Vlad Dracula pergi ke Hungaria pada tahun 1451. Di Hungaria, Vlad Dracula menjalin hubungan baik dengan Hunyadi dan diangkat sebagai penasihat. Dengan dukungan Hungaria, Vlad Dracula kembali menyerang Wallachia pada tahun 1456, tepat 3 tahun setelah penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II atau Al-Fatih. Kali ini Vlad Dracula berhasil merebut kekuasaan Wallachia dan menghabisi Vladislav II. Vlad Dracula yang dari awal memang sudah memiliki dendam kesumat kepada Kesultanan Ottoman pun mendeklarasikan diri melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Sultan Ottoman. Meski kebijakan ini membuat ia terlihat baik di mata warganya, Vlad Dracula sesungguhnya juga sangat teramat sadis. Ketika Vlad Dracula kembali menduduki tahtanya, banyak dari bangsawan yang tidak sejalan dengannya. Ini menyebabkan banyak pemberontakan di mana-mana pada awal pemerintahan Vlad Dracula. Maka dari itu, demi memperkuat posisi sebagai penguasa Wallachia, Vlad Dracula mengundang para bangsawan di wilayah tersebut ke dalam sebuah perjamuan makan malam. Para bangsawan tersebut memiliki riwayat saling berebut kekuasaan dan sekaligus berpotensi menjadi lawan Vlad Dracula. Namun dalam perjamuan tersebut, Vlad Dracula justru mengeliminasi hidup-hidup seluruh tamunya di tiang pancang. Sejak peristiwa ini, reputasi bengis dan kekejamannya pun terus berkembang. Vlad Dracula dikabarkan juga menyulap puluhan pedagang Saxon di Kronstadt atau yang sekarang kita kenal sebagai Brasov, Rumania. Meski Vlad Dracula terkenal dengan kekejamannya pada masa itu, namun Wallachia menjadi tempat yang aman karena orang-orang takut berurusan dengan Vlad Dracula, serta banyaknya orang Kristen Eropa yang mendukungnya dan berlindung dari serangan pasukan Muslim Utsmaniyah. Selama berkuasa, Vlad Dracula diperkirakan telah menghabisi 40.000 hingga 100.000 orang dengan metode penyulaan. Ia mempertahankan takhta dan menghancurkan musuh dengan cara yang sangat mengerikan. Inilah mengapa Vlad Dracula dijuluki sebagai Vlad the Impaler atau Vlad si penyula. Pada tahun 1462 adalah akhir dari kekuasaan kejam Vlad Dracula. Saat Sultan Mehmed II atau Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dan mulai bergerak menginvasi wilayah sekitar sampai dengan Wallachia. Kala itu Kesultanan Ottoman mengutus saudara Vlad Dracula yaitu Radu untuk memimpin invasi ke Wallachia. Vlad Dracula harus mengakui kekalahannya dan melarikan diri ke Hungaria. Ketika di Hungaria, Vlad Dracula dipenjara. Selama di sini dia memiliki anak dan istri. Sedangkan saudaranya Radu diangkat menjadi pemimpin Wallachia pada masa itu. Pada tahun 1475, Vlad Dracula mendapatkan dukungan dari Pangeran Stephen Batory dari Transilvania untuk kembali menduduki takhta di Wallachia. Penyerangan itu berhasil dan Radu pun dipukul mundur. Banyak spekulasi mengatakan bahwa Radu tereliminasi dalam perang tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa Radu dieliminasi oleh Stephen III. Pada masa pemerintahan kedua, kekejaman dan kebengisan dari seorang Vlad Dracula mulai menghilang. Dia kebanyakan menghabiskan waktunya di gereja dan berbicara dengan kepala biara. Sesekali dia bertanya tentang dosa-dosanya, dan kali ini diyakini sifat kejam dan bengisnya pun perlahan mulai menghilang. Dikala kekejaman dari Vlad Dracula pun mulai memudar, perang salib justru sedang berkobar dengan hebatnya. Pasukan Sultan Mehmed II atau Al-Fatih sedang gencar-gencarnya menggempur Eropa Timur. Vlad Dracula pun ditugaskan untuk menghadang pasukan Al-Fatih. Kepergian Vlad Dracula tidak membawa banyak pasukan, apalagi Stephen Batory sudah tidak bersamanya, sehingga jumlah kekuatan pasukan berkurang cukup banyak. Dengan pasukan yang kecil, Vlad Dracula pun memimpin mereka ke Danau Snagov dan akhirnya dia berhadapan dengan Sultan Mehmed II atau Al-Fatih. Pada bulan Desember tahun 1476, akhirnya Vlad Dracula pun tumbang.
Banyak rumor beredar mengatakan bahwa Vlad Dracula dihabisi oleh prajuritnya sendiri. Narasi yang lain mengatakan bahwa Vlad Dracula dieksekusi oleh prajurit Kesultanan Ottoman yang menyamar sebagai prajurit Vlad Dracula. Vlad Dracula dengan segala kekejaman dan cerita kengerian yang melekat pada dirinya tetaplah seorang manusia. Pada umumnya manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci dan bersih tanpa adanya dosa. Namun pengalaman hidup, lingkungan, dan latar belakanglah yang membentuk seorang manusia bisa menjadi sedemikian rupa, entah itu menjadi seseorang yang baik ataupun seseorang yang jahat. Pada kasus Vlad Dracula, korban yang dieliminasi oleh tangannya sendiri tidaklah sedikit. Setidaknya kurang lebih ada 100.000 korban yang telah Vlad Dracula eliminasi dengan berbagai metode, dan salah satu metode Vlad Dracula yang paling terkenal adalah penyulaan. Tentu apa yang dilakukan oleh Vlad Dracula telah melampaui batas kemanusiaan. Tindakan kejam, bengis, dan tidak berperi kemanusiaannya yang telah menimbulkan suatu pertanyaan besar. Apa yang melatar belakangi perilaku kejam seorang Vlad Dracula? Melalui pendekatan psikologis terkait perilaku kejam dari Vlad Dracula, dapat kita simpulkan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan karakter Vlad Dracula sehingga menjadi seorang manusia yang bisa dikatakan sudah tidak punya nurani. Yang pertama adalah pengalaman masa kecil dari Vlad Dracula. Meskipun dia terlahir dari seorang ayah yang mempunyai kekuasaan, namun di masa mudanya Vlad Dracula sudah harus menjadi tahanan di Kesultanan Ottoman yang ditukar dengan kekuasaan ayahnya di Wallachia. Meskipun di sana awalnya Vlad Dracula diperlakukan dengan baik, bahkan diberikan pendidikan yang layak, namun watak dari Vlad Dracula yang keras kepala seringkali membuat Vlad Dracula mendapatkan hukuman cambuk dan terkadang dikurung di dalam penjara. Kemungkinan besar Vlad Dracula mendapatkan berbagai bentuk penyiksaan. Hal ini tentu menjadi faktor yang cukup kuat untuk membentuk kepribadian yang kejam ditambah dengan rasa dendamnya atas perlakuan Kesultanan Ottoman. Faktor yang kedua adalah lingkungan Wallachia sebagai tanah kelahirannya yang pada masa itu berada di garis depan konflik antar Kekaisaran Ottoman dan kerajaan-kerajaan di Eropa. Wallachia seringkali menjadi medan pertempuran dan mengalami perubahan kekuasaan yang konstan. Dalam konteks ini, penggunaan kekerasan yang ekstrim bisa dilihat sebagai cara untuk bertahan hidup dan mempertahankan kekuasaan. Ini terbukti dari cara Vlad Dracula menggunakan teror dan kekejaman sebagai alat politik untuk menegakkan ketertiban dan menakut-nakuti musuh-musuhnya. Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan keluarga Vlad Dracula yang memang berasal dari kaum bangsawan. Biasanya lingkungan bangsawan penuh dengan intrik politik. Kekerasan, pengkhianatan, bahkan penghilangan nyawa adalah hal yang biasa terjadi pada kaum bangsawan. Ini tentu mempengaruhi cara Vlad Dracula dalam melihat dan menggunakan kekuasaan. Kemungkinan Vlad menganggap pentingnya menegakkan otoritas melalui kekuatan dan ketakutan. Faktor selanjutnya adalah strategi militer dan teror psikologis. Kekejaman Vlad Dracula tentunya bukan tanpa alasan. Di waktu muda, Vlad Dracula telah mempelajari tentang seni berperang. Tentu ini menjadikan Vlad Dracula seorang pemimpin militer yang cerdas karena menguasai berbagai taktik perang. Sebagai pemimpin militer yang cerdas dan taktis, dia menggunakan kekejaman dan metode penyulaan sebagai strategi teror untuk menghalangi musuh-musuhnya dan untuk memastikan loyalitas di antara rakyatnya. Metode ini efektif dalam menciptakan ketakutan yang mendalam dan meluas, yang pada gilirannya memperkuat posisinya sebagai penguasa. Faktor yang terakhir adalah legitimasi kekuasaan dan hukuman. Kondisi Wallachia yang kala itu penuh dengan ketidakstabilan politik dan adanya ancaman dari pihak luar, membuat Vlad Dracula menggunakan cara yang kejam untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Vlad Dracula percaya bahwa hukuman yang kejam akan menghalangi pelanggaran hukum dan pemberontakan. Dengan menampilkan kekejamannya secara publik, Vlad Dracula mengirim pesan kuat tentang konsekuensi dari melawan otoritasnya. Hingga kini nama Vlad Dracula tetaplah menjadi legenda dengan kebengisan dan kekejaman yang telah melampaui batas kemanusiaan. Akan tetapi meski dunia memandang Vlad Dracula sebagai pemimpin yang bengis dan kejam, bagi rakyat Rumania Vlad Dracula dianggap sebagai seorang pahlawan. Ini terjadi karena usahanya menjaga Wallachia dari serangan musuh dan invasi Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan kekejamannya kepada para bangsawan adalah cara Dracula menstabilisasi negara dan menggulingkan kekuasaan bangsawan itu kepada rakyat kecil. Sekian dan terima kasih.